Halo semuanya, balik lagi di channel kami yaitu kelompok 14. Oke, jadi hari ini kita pengen presentasi nih suatu program yang memang tuh ada di web yang namanya Teachable Machine. Gimana sih cara kerjanya? Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu nggak sih? Oke, halo semuanya, selamat malam. Nama saya Muhammad Akarim Nurdani dengan NIM 212. Nama saya Abdul Selanjutnya, Bari dengan NIM 017. selanjutnya, Nama saya Ran Albani dengan NIM 373. selanjutnya. Nama saya Prabunta Mustafa dengan NIM 065. Oke, jadi sekarang kita sudah semua kenalan ya. Langsung aja nggak sih kita lanjut aja ke step berikutnya. Oke. Jadi di sini kalian pertama-tama itu buka browser ya, apa aja, mau Opera, mau Chrome, mau Google atau lain sebagainya. Nah, di sini aku bakal kasih contoh ya. Kita search Teachable Machine. Nah, udah ketemu tuh. Langsung aja kita pencet, terus kita pencet. Nah, di sini kan ada get start, ada about, ada FAQ dan lain sebagainya ya. Pencetnya yang mana tuh? Pencetnya yang get start ya guys ya. Jangan lupa. Nah, setelah itu ada banyak pilihan nih guys. Jadi kan tuh bisa membandingkan suara, bisa juga membandingkan pose gitu. Kalian kalau misalnya posenya kayak ke belakang, terus ntar yang keduanya posenya ke depan. Nah, ntar tuh kalian bisa banding-bandingin tuh setiap pose-posenya. Dan di sini kita pilih yang sederhana dulu guys, image project. Image project. Nah, di sini mungkin bisa dijelaskan yaitu Prabu mungkin. Oke, ini akan jelaskan tentang pembuatan kelas dan pengumpulan datanya. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data gambar secara default. Dan awal-awal ini hanya ada 2 kelas yang tersedia di layar. Namun kita bisa menambahkannya dengan mengklik tombol add a class dengan sesuai kebutuhan yang kita mau. Karena kita di sini butuh 8, jadi kita add sampai 8 kelas. Lalu juga untuk nama kelasnya kita ganti sesuai kategori atau nama barang yang kita mau. Misal di yang pertama botol, lalu yang kedua mungkin dompet, dan seterusnya. Setelah itu sampel gambar dapat diambil menggunakan webcam secara langsung. Lalu saat mulai mengambil gambar, di situ ada tombol hold to record, ditekan dan ditahan sambil objek digerak-gerakkan dari berbagai sudut dan jarak. Disarankan sekitar 50 sampai 100 gambar dikumpulkan untuk setiap kelasnya agar kecerdasan buatan AI dapat mengenali objek dengan lebih akurat. Silakan dicoba dulu, Raka, untuk foto objeknya. Selesai, mungkin bisa lanjut. Oke, selanjutnya bisa dilanjut oleh Ryan untuk penjelasan terkait training. Oke. Training. Apabila seluruh kelas sudah terisi dengan sampel gambar yang cukup, model tersebut kini siap untuk dilatih. Tombol train model yang berada di panel tengah cukup diklik.
Pengaturan default dapat dibiarkan saja tanpa perlu diubah. Proses pelatihan ini akan memakan waktu beberapa saat, tergantung pada jumlah gambar dan kecepatan internet yang digunakan. Satu hal yang sangat penting untuk diingat, selama proses training ini sedang berlangsung, tab browser tidak boleh ditutup atau di-refresh agar prosesnya tidak gagal. Oke, lanjut Mas Abdul. Oke, setelah dari proses training tadi selesai, sekarang waktunya ke pengujian, testing ya, ekspor model dan kalian penutup nanti. Pengujian dapat langsung dilakukan pada panel preview. Objek cukup diarahkan ke depan kamera seperti yang dicontohkan Mas Raka tadi, dan sistem akan secara otomatis mendeteksi objek tersebut beserta presentasi tingkat akurasinya. Jika hasilnya sudah sesuai dan tidak ada objek yang salah deteksi, langkah terakhir adalah menyimpan hasilnya di tombol export model, itu diklik ya. Lalu opsi upload my model dapat dipilih untuk mendapatkan tautan atau linknya itu yang bisa dibagikan kepada orang lain. Kodenya juga dapat di-download jika ingin diintegrasikan ke dalam sebuah website atau aplikasi. Sangat mudah bukan? Demikian tutorial dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Raka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk ininya ya guys ya, untuk bakal gimana sih cara ekspor apanya, hasilnya itu gimana. Ya sebentar ya, soalnya laptop saya nge-lag ini guys. Nah, coba bisa dipraktekkan. Nah, ini botol minum. Nah, tuh kan guys, pesannya Di situ dilibatkan. terdeteksi botol minum, jadi presentasinya dia akan naik menjadi 100%. Nah, misalnya kalau botol minum nih guys, ini botol minum juga. Kalau akan naik kita tahu. Nah, dia nggak jadi 100% karena berbeda botol. Ya, jadi kesimpulannya itu botol minum yang memang sudah kedeteksi satu aja itu bakal semua everything guys, everything things ya, pokoknya tuh apa aja semua benda yang keterkaitan dengan botol minum ini itu bisa menambah presentasinya tuh sampai 100%. Tapi kecuali gelas guys. Nah, gelas tuh udah beda sendiri. Apalagi parfum. Tapi kalau ada yang punya parfum lagi, nah parfumnya itu harus bentuknya segini, bentuknya gini. Jadi nggak bisa secara kayak keseluruhan itu beda-beda guys bentuknya. Kita ambil lagi contoh ke remote. Nah, remote nih. Bentar. Nah, ini remote guys. Ini remote nih. Nah, kelihatan kan? Nah, di sini remote juga. Remote bisa atau tidak? Nah, ternyata nggak bisa guys, karena memang beda bentuk. Ini lebih kecil, nah ini lebih gede. Nah, kalau kunci motor, nah ini kunci motor nih guys. Nah, kelihatan kan? Nah, kunci motor, nah ini kunci kosan. Yang penting kunci. Nah, jadi kesimpulannya, everything kalau gitu bendanya itu semua benda itu kalau misalnya dengan bentuknya sama, volumenya sama, gedenya juga sama,
ya otomatis bakal terdeteksi kalau itu benda karena tapi 90% kan. Jadi AI ini tuh mendeteksi kalau benda itu memang bener tas gitu. Jadi apapun bentuknya, kalau tasnya ini kan tasnya kan gede nih. Pakai tas apapun itu mau merek apapun dibanding apa ya daripada merek ini ya tetap aja itu bentuknya tas juga. Nah jadi kalian bisa nih manfaatin nih untuk bisa manfaatin web ini nih tuh kayak untuk yang positif aja gitu. Nah mungkin dari situ kalian kalau misalnya nonton jangan lupa di like dan di subscribe channelnya. Bye bye. Assalamualaikum.